Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah lagi secara online, tapi kita tetap bersemangat, kita tetap sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia dan di seluruh dunia, agar kita sama-sama kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan ibu dan bapak guru, dan seluruh teman-teman kita. Kita mau katakan bangkit, serukan nama Yesus apapun keadaan kita pada saat ini. Kita mau angkat lagu pujian kita lagi. Kita mau katakan, Engkau alasanku hidup. Karena Yesus yang selalu pegang erat tangan kita.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang akbar, Bapa kami yang kami kenal, kami sapa dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan jadikan kami biji mata Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami sampai hari ini dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa beribadah secara online sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, semuanya itu karena seizin Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah di dalam ibadah kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Buka hati kami Tuhan, buka kedua telinga kami, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat pujian lagi. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Kita tahu kita pasti akan dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang disampaikan itu boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan seluruh adik-adik kami. Berkati Tuhan akan firman Tuhan yang kami dengar. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah yang layak dipuji, disembah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29 kita baca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat hafalan kita dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita mendapatkan sebuah kabar atau informasi, apakah kita bisa langsung percaya dengan informasi yang kita terima? Atau kita mungkin ragu dengan informasi yang kita terima? Pastinya kita tidak mudah percaya begitu saja sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Misalkan kita dapat informasi adanya sebuah perlombaan menari atau mungkin perlombaan pertandingan futsal. Kita diajak oleh teman kita, "Yuk, di sana ada perlombaan menari, ada perlombaan futsal, aku juga ikut kok." Tentunya yang pasti kita akan lakukan adalah kita akan bertanya, mana undangan atau brosur yang menyatakan adanya perlombaan menari ataupun perlombaan futsal. Dan kita pasti akan menanyakan siapa penyelenggara perlombaannya. Dan pada saat ini kita kaitkan dengan tema kita yang pada hari ini, yaitu saksi Yesus bangkit. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sudah banyak kali memaparkan bukti dari kebangkitan Yesus Kristus, dan bukti ini adalah benar. Apa bukti yang selama ini kita bisa dengar atau kita bisa lihat dari film-film yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit? Ada di antara kita yang masih ingat? Ya, kita mari sama-sama belajar. Adapun bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit adalah: 1. Batu besar dekat kuburan Yesus telah bergeser sehingga kuburan Yesus terbuka. Kemudian yang kedua, kain kafan yang dipakai Yesus saat dia dikuburkan sudah tertata atau tersusun dengan rapi. Yang ketiga, ada bekas lubang paku di tubuh Yesus. Dan inilah yang ditunjukkan Yesus kepada Thomas, karena awalnya Thomas adalah tidak percaya
Dan dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lubang pakunya, sekali-kali aku tidak akan pernah percaya. Itu yang dikatakan Thomas. Apa yang disuruh Yesus? Letakkan jarimu di bekas lukaku dan di bekas lubang paku. Setelah Thomas mencucukkan jarinya, barulah dia percaya. Barulah dia katakan, dia muliakan Tuhan Yesus. Apa sebenarnya tujuan Rasul Paulus untuk memaparkan bukti bahwa Yesus sudah bangkit kepada jemaat yang ada di Korintus? Tujuan Rasul Paulus supaya semua jemaat percaya dan apa yang diajarkan, disampaikan oleh para rasul kepada jemaat yang ada di Korintus tidak akan pernah sia-sia. Adik-adik, apakah hanya sampai pada sejarah saja bisa menjadi saksi Yesus bangkit? Itu dulu sejarah. Aku kan dulu belum hidup. Aku dulu belum lahir. Tidak, adik-adik. Tidak hanya sebatas sejarah saja kita bisa menjadi saksi Yesus sudah bangkit. Tapi Yesus juga memerintahkan kepada kita semua untuk kita bisa menjadi saksinya. Apa yang Yesus katakan di dalam kitab Injil Matius? Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu amanat agung Tuhan Yesus, adik-adik. Sebuah perintah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan menjadi saksi Kristus yang menyatakan Yesus sudah bangkit, tidak harus menjadi orang yang hebat. Tidak harus menjadi profesor terlebih dahulu. Tidak harus menjadi seorang pendeta. Atau seorang guru agama dan sebagainya. Tapi kita bisa menjadi saksi Kristus yang menyatakan Yesus sudah bangkit melalui hidup kita, adik-adik. Kita tunjukkan melalui tutur kata kita, cara kita berbicara, perbuatan kita yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita juga bisa membuat diri kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kalian di sekolah, ada teman kalian yang mengatakan, si Anu rajin sekali ya, disuruh bu guru mau aja, disuruh pak guru mau aja. Gak pernah lagi tuh nyontek, salut saya loh. Itu bukti kalau kalian sudah menjadi surat Kristus yang sudah menjadi saksi bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan sia-siakan, adik, kemenangan yang Tuhan Yesus sudah bawa buat kita. Dia sudah bangkit. Mari kita juga bangkit. Kita menjadi saksi Yesus yang hidup. Mari kita wartakan di dalam diri kita bahwa kita adalah saksi Yesus sudah bangkit. Lewat hati kita, lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan sepanjang segala masa. Mari jangan takut untuk menjadi saksi bagi Yesus yang sudah bangkit membawa kemenangan bagi kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati firman-Nya, dan kita tetap semangat di dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati firman-Mu ini Tuhan.
Jadikanlah kami menjadi saksi Yesus yang sudah bangkit di dalam kehidupan kami, lewat sikap hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami Tuhan, lewat seluruh aspek kehidupan kami. Ajari Tuhan, supaya segala sesuatunya berkenan dan tetap kami kembalikan semuanya itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Biar Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja bagi semua adik-adik kami, agar mereka berani menjadi saksi bagi Tuhan Yesus yang sudah bangkit, membawa kemenangan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Karena kita sudah belajar menjadi saksi Yesus, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, kekeken ngikut Yesus. Sebagai lagu terakhir, kita mau angkat pujian kita kembali. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Tapi kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat lagu ini.
Kita sudah selesai beribadah, kita mau kembali berdoa, kita mau lipat tangan sama-sama. Tuhan, kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari berkati Tuhan, segala pujian kami, segala penyembahan kami, segala firman yang kami dengar. Mari Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak yang tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang tetap tumbuh di dalam takut akan Tuhan Yesus saja. Berkati kami Bapa, adik-adik kami yang masih menghadapi ujian sekolah secara online. Tuhan berikan mereka fokus dan Tuhan juga berikan mereka semangat walaupun mereka sudah lama libur di rumah. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyala-nyala memberikan hati dan memberikan mereka semangat untuk terus belajar sampai mereka menyelesaikan ujian sekolah mereka. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami sepanjang hidup kami di setiap waktu. Ajari kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami kembalikan segala kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap ceria di dalam Tuhan. Tetap ingat cuci tangan yang bersih. Kalau keluar pakai masker. Makan makanan yang bergizi. Atur jam istirahat yang cukup agar kita tetap sehat. Walaupun stay at home. Terpuji nama Tuhan. Bye-bye. Selamat hari Minggu.